Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap selalu sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 6. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam? Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 10 dengan tema kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran, kita harus meneladani sikap Nabi dan Rasul. Dalam firman Allah pada surat Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mau tahu tidak kisah keteladanan Nabi Zakaria? Yuk kita simak video berikut ini. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Pada waktu itu, kaum Bani Israel sangat zalim kepada Allah dan suka berbuat maksiat. Pada usia lanjut, beliau belum juga dikaruniai seorang anak, sehingga Nabi Zakaria pun cemas, siapakah kelak yang akan menggantikan dirinya saat berdakwah. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Istrinya bernama Isya binti Faruk. Beliau sangat soleh sehingga dipercayai menjadi juru kunci Baitul Maqdis. Nabi Zakaria alaihissalam diberi amanah untuk menjaga Maryam binti Imran. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak diserahkan ibunya. Tugas pengawasan kepada Maryam diperoleh melalui undian yang dilakukan oleh para penjaga mihrab. Pada suatu hari, ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, beliau melihat Maryam di sudut mihrab sedang bersujud, dan di depannya ada berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Zakaria pun bertanya-tanya, dari manakah buah musim panas itu ya? Padahal kan sekarang masih musim dingin. Nabi Zakaria tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sujud, bertanyalah Nabi Zakaria kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah kau dapati buah-buah musim panas ini?" Kemudian Maryam pun menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa diminta dan dicari. Dikala matahari terbit, aku sudah mendapat rezekiku di depan mataku. Demikian pula saat matahari terbenam." Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya
kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Dengan keajaiban yang dilihat Nabi Zakaria terhadap Maryam, maka Nabi Zakaria pun semakin yakin dan tetap selalu berdoa memohon kepada Allah supaya diberi keturunan. Hari demi hari berlalu. Pada suatu malam, Nabi Zakaria bermimpi. Nabi Zakaria bertemu dengan malaikat Jibril dan membawakan kabar gembira bahwa tidak lama lagi Nabi Zakaria akan segera dikaruniai anak yang bernama Yahya. Mendengar berita gembira itu, Nabi Zakaria pun sangat bergembira. Nabi Zakaria sangat bergembira mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Namun Nabi Zakaria bimbang, apakah dengan kondisi saya dan istri saya yang tua renta ini masih bisa mendapatkan keturunan? Kemudian Nabi Zakaria pun berdoa meminta kepada Allah agar diberi tanda mengenai tanda-tanda kehadiran seorang anak yang dijanjikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanda-tandanya adalah kau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari. Apabila engkau ingin berbicara, maka cukup dengan bahasa isyarat. Nabi Zakaria alaihi salam berjuang untuk Bani Israel melawan kezaliman. Di usianya yang kian senja, diuji kesabaran demi mendapatkan keturunan sebagai penerusnya. Dengan tekun dan sabar meminta kepada Allah, tak putus asa, selalu ikhlas demi tercapai doa. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria dan memberi tanda-tanda kehamilan kepada istri Nabi Zakaria, yaitu Aisyah. Selama 3 hari berturut-turut, istri Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia, hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang diberi nama Yahya. Nah, dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, hikmah apa yang dapat kita ambil? Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yaitu, pertama, kita harus selalu ikhlas, sabar, dan tekun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah jika doa kita belum juga terkabul. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita harus senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa.
setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Cukup sudah pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.